Salah seorang Yahudi namanya Thamamah tahu orang Arab terpecah belah karena Nabi Muhammad, maka dia berangkat dari rumahnya bawa pedang. Sampai di Madinah mau bunuh Rasulullah. Manusia yang paling dibenci oleh dirinya adalah Muhammad ibnu Abdullah. Tapi sampai di Madinah begitu kenal, begitu melihat Nabi Muhammad langsung jatuh cinta. Ibnu Hajar, Ibnu Katsir dan para ulama hadis lainnya meriwayatkan dari kisah tersebut dengan sanad yang hasan, dan beliau berkata kecintaan Ja'far At-Tayyar kepada Rasulullah melebihi daripada surga dan isinya. Yang disampaikan bukan hanya kabar, tapi nama kita disebutkan di hadapan Nabi. Bukan hanya nama kita, tapi nama ayah kita pun disebutkan di hadapan Nabi. Setiap kita sholawat ada malaikat yang datang kepada Rasulullah dan mengabarkan, ya Rasulullah, ya Muhammad, inna fulan ibnu fulan, nama ayah kita pun disebutkan. Yugri'ukas salam, yusalli alaik, mengucapkan salam kepadamu, bersalawat kepadamu. Itu disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la ba'dah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, wabil khusus akhina fillah Kiai Haji Fakhrullah, akhina fillah Kiai Haji Luqmanul Hakim, akhina fillah Kiai Haji Hanan, dan segenap para alim ulama, para kiai, para santri, para pejabat pemerintahan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita kembali diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam taman surganya. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita kembali diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di majelis ini menjadikan kelak nama-nama kita dipanggil untuk mendapatkan syafaatnya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita di majelis ini kelak menjadikan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nama-nama kita satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Berkat sholawat, insya Allah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat sholawat, insya Allah dijauhkan kita dari malapetaka. Berkat sholawat, insya Allah diberkahi usia kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi kehidupan kita. Berkat majelis pada malam hari ini, insya Allah kelak diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat sholawat, insya Allah seluruh keluarga kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala
di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai malam ini, sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada orang-orang saleh dan cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang setiap hari minimal 5 kali berdoa kepada Allah agar diberikan rasa cinta dan diberikan jalan sebagaimana jalannya orang-orang yang dicintai, tapi mungkin doanya belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang sehari semalam sholat minimal 5 kali. Di dalam sholatnya selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan kepada mereka. Dalam ayat yang lain mereka itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, minan nabiyyin. Siapa mereka itu? Yaitu para nabi. Wasiddiqin, orang-orang ahli siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyuhada'i wassalihin, dan orang-orang syahid serta kaum salihin atau orang-orang yang saleh. Kita diperintahkan oleh Allah setiap hari berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan jalan sebagaimana Allah memberikan jalan kepada orang-orang yang saleh. Setiap hari kita mohon kepada Allah, ya Rabb, berikan saya jalan sebagaimana Engkau memberikan kepada orang-orang yang saleh. Tapi yang berdoa belum semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Ada orang yang berdoa minta diberikan jalannya orang saleh, tapi belum diberikan oleh Allah cinta kepada orang yang saleh. Berdoa kepada Allah minta diberikan jalan orang yang soleh, tapi tidak kenal siapa orang-orang yang soleh. Memohon kepada Allah diberikan jalannya kaum salihin, tapi tidak pernah mendengarkan sejarah hidupnya orang salihin, tidak pernah menghadiri majlis-majlisnya orang salihin, tidak kenal, tidak memiliki sahabat orang-orang yang soleh. Dan alhamdulillah, kita yang setiap hari berdoa ini, alhamdulillah saat ini kita didudukkan di majelisnya orang-orang yang saleh, didudukkan dengan orang-orang yang saleh, diberikan rasa cinta kepada orang-orang yang saleh, dan insya Allah kita tergolong sebagai orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau dapat jalannya orang saleh, berarti harus kenal siapa itu kaum salihin. Mencintai kaum salihin itu hukumnya wajib. Kalau tidak wajib, kita nggak diperintahkan oleh Allah minta jalannya mereka. Setiap hari kita doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, berarti cinta dan mengikuti jalannya orang saleh itu hukumnya wajib. Sampai Al-Imam Syafi'i, beliau dalam sebuah syairnya menunjukkan rasa cinta beliau kepada orang-orang yang saleh. Walaupun beliau di mata kita beliau adalah orang yang saleh, tapi beliau masih mengatakan dirinya ini bukan orang yang saleh. Dia cinta kepada kaum salihin, akan tetapi saya ini bukan golongan mereka. Merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, masih belum pantas saya dikatakan golongan orang yang saleh. Tapi kecintaan beliau kepada orang-orang yang saleh luar biasa, dan berharap bisa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan pada malam hari ini kita berkumpul di majelis ini untuk menghadiri haul salah satu orang yang saleh, salah satu orang yang pengikutnya juga orang-orang yang saleh, salah satu manusia yang mengikuti manusia yang paling saleh, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita menghadiri haul Al-Imam Syadzili. Ini hebatnya orang saleh sama orang yang tidak saleh bisa dibedakan dari sini.
Nabi Muhammad dengan manusia sebiasa seperti kita itu beda. Jangankan Nabi Muhammad, orang-orang wali Allah, orang-orang yang soleh saja dengan kita itu berbeda. Bedanya di mana? Ini sekian banyak orang yang duduk di majelis ini tidak satu pun pernah berjumpa dengan Al-Imam Syadzili. Imam Syadzili meninggal 500 atau bahkan 800 tahun yang lalu. Beliau sudah wafat. Tidak satu pun dari kita pernah berjumpa. Al-Imam Syadzili sudah lama meninggal dunia. Tapi kita yang hidup ratusan tahun setelah wafat beliau bisa cinta. Bukan hanya cinta, ada haulnya di sini. Orang dari jauh datang untuk menghadiri majelis ini, untuk kenal dengan Imam Syadzili, dan tidak datang ke majelis ini terkecuali karena cinta kepada Al-Imam Syadzili. Padahal kita nggak pernah bertemu. Padahal kita tidak pernah bertatap muka. Atau mungkin sebagian besar dari kita kenal Imam Syadzili cuma sekedar nama. Oh, beliau orang wali Allah. Oh, beliau adalah pendiri Tariqah Syadziliyah. Tidak banyak yang kenal sejarah hidup beliau. Tapi ini yang membedakan antara orang-orang yang saleh dengan manusia biasa. Kalau orang yang saleh karena kesalihannya, begitu orang kenal langsung jatuh cinta. Tidak perlu berjumpa, tidak perlu duduk di satu majelis. Dengan dengar namanya saja sudah tumbuh rasa cinta. Karena apa? Karena kesalihan yang dimiliki oleh orang tersebut. Karena apa? Karena ikatan batin orang soleh tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita dengar namanya, baru kenal cuma sebatas nama saja, sudah langsung jatuh cinta. Sama juga dengan Sayyidil Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup 1400 tahun setelah wafatnya beliau. Tapi yang cinta sama beliau nggak pernah habis. Yang cinta sama beliau tidak pernah musnah. Yang cinta kepada beliau tidak pernah punah. Semakin hari semakin bertambah. Ini yang duduk di sini semua kan penduduk Bangkalan. Kita kembali 10 tahun yang lalu. Apakah majelis sholawat, majelis maulid besarnya seperti ini? Kita kembali 20 tahun yang lalu. Apakah majelis maulid, majelis sholawat besarnya dan banyaknya seperti ini? Semakin hari sekarang semakin bertambah, semakin banyak, menunjukkan berarti kota ini yang cinta kepada Nabi Muhammad semakin hari semakin bertambah. Ini hebatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal langsung jatuh cinta. Orang-orang kafir di zamannya Nabi Muhammad ketika dengar fitnah tentang Nabi Muhammad, jangan percaya dengan orang yang namanya Muhammad ibnu Abdullah. Dia penyihir, dia pendusta, dia bawa ajaran baru yang tidak bisa dipraktekkan, ajaran yang batil. Fitnah luar biasa kepada Nabi yang dengar belum pernah berjumpa dan tidak kenal, belum ada rasa cinta. Ketika mau kenal, ketika mau mendekat kepada Nabi Muhammad SAW, langsung jatuh cinta. Salah seorang Yahudi namanya Thamamah tahu orang Arab terpecah belah karena Nabi Muhammad, maka dia berangkat dari rumahnya bawa pedang. Sampai di Madinah mau bunuh Rasulullah. Manusia yang paling dibenci oleh dirinya adalah Muhammad ibnu Abdullah. Tapi sampai di Madinah begitu kenal, begitu melihat Nabi Muhammad langsung jatuh cinta. Nabi Muhammad berjalan kepanasan, bersandar ke rumah salah seorang Yahudi, berlindung dari teriknya matahari, sehingga malaikatnya Allah turun dan berkata, "Ya Muhammad, janganlah kau berteduh di rumah orang tersebut, karena orang tersebut adalah orang yang paling benci kepadamu ya Muhammad. Tinggalkan rumah itu." Saking bencinya yang punya rumah itu, dinding rumah itu kan menutupi sinar matahari, bayangannya menutupi sinar matahari. Nabi Muhammad berteduh di situ saja dia marah. Malaikat gak mau Nabi dihina, dicaci, dimaki. Maka malaikat Allah turun dan berkata, "Ya Muhammad, pergi dari situ. Ini yang punya rumah memusuhi dirimu. Ini yang punya rumah menghina dirimu. Jangan sampai kau dihina dan dipermalukan." Nabi menghindar, pergi dari tempat tersebut. Tidak lama yang punya rumah keluar. Berkahnya Nabi berteduh di rumahnya,
itu orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar dan berkata, "Ya Rasulullah," mengucap, "Ya Rasulullah, beberapa menit yang lalu manusia yang paling saya benci di muka bumi ini adalah dirimu, dan saat ini manusia yang paling aku cintai adalah dirimu." Baru kenal, baru ngeliat, baru mendekat, langsung jatuh cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Dan begitu juga dengan pengikutnya, orang-orang yang soleh. Kalau kita ngelihat orang yang soleh, kita duduk mandang wajahnya saja kita betah, tentrem hati kita, merasa nyaman, tidak ingin cepat-cepat berpisah. Karena apa? Orang soleh tersebut punya ikatan batin yang kuat kepada Rasulullah dan punya ikatan batin yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang saleh. Itu juga yang membedakan kita manusia biasa dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirnya kita ke majelis ini tak lain untuk terus mengasah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Iman saja bisa berkurang, bisa bertambah, apalagi cinta. Nabi dalam hadisnya berkata, "Jaddidu imanikum," perbaharuilah iman kalian, bigauli, dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini menunjukkan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau sudah berkurang, perbarui iman kalian, kuatkan iman kalian dengan apa? Banyak-banyak mengucap kalimat tauhid. Kalau iman saja bisa menurun, bisa naik, bisa berkurang, bisa bertambah, apalagi cinta. Semakin jauh kita dengan orang yang kita cintai, semakin lupa. Tapi semakin dekat kita dengan orang yang kita tidak cintai, maka semakin cinta kita kepada dia. Nah, majelis sholawat ini ngajak kita terus. Mungkin yang pulang ke rumah 1 minggu lupa nggak sholawatan, maka cinta semakin berkurang. Dengan hadirnya kita ke majelis ini, kita diajak bersama-sama bersolawat. Berarti kita membiasakan diri kita untuk terus menyebut nama kekasih kita, junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tiap hari disebut, maka tiap hari semakin bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Maka semakin hari semakin kuat cinta kita kepada Nabi. Maka tidak ada yang kita jadikan panutan kecuali junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kita ini sebetulnya termasuk golongan yang hebat. Hebatnya dari mana? Kita ini hidup gak ngelihat Nabi. Kalau para sahabat Rasulullah dulu ada yang gak cinta, begitu kenal ngelihat Nabi jatuh cinta. Tapi kita ini hidup di akhir zaman, tidak satu pun dari kita pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah di zamannya. Tapi kita masih bisa istiqomah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena istiqomah cinta tanpa melihat sama Nabi, umat di akhir zaman ini diberi keistimewaan. Sampai sama beliau disebut ikhwani, saudaraku. Para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih?" Kata Rasulullah, "Aku rindu dengan saudara-saudaraku." Para sahabat bertanya, "Alasna ikhwanak ya Rasulullah? Apakah kami ini bukan saudaramu?" Maka kata Rasulullah, "Kalian ini sahabat-sahabatku." Kemudian Nabi menjelaskan, saudaraku adalah yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa dengan diriku, tapi mereka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berjuang, merelakan hartanya, merelakan apapun yang ia miliki demi meneruskan perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada Nabi diberi balasan oleh Nabi Muhammad dengan apa? Kita dijadikan saudaranya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah bahagianya kalau kita jadi saudaranya Nabi. Kalau ada apa-apa pasti ditolong oleh saudara. Dan kalau saudara kita ini yang memiliki segala sesuatu, yang paling dicintai oleh yang memiliki segala sesuatu, maka beruntunglah diri kita menjadi saudaranya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kecintaan ini selalu berada di dalam hati kita sampai nafas terakhir dan sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau para sahabatnya Rasulullah, mereka cinta kepada Nabi, nikmat karena bisa ngelihat langsung. Maka cintanya luar biasa. Bahkan mungkin tidak seorang pun dari kita yang hidup di zaman ini
bisa memiliki cinta seperti orang-orang yang hidup di zamannya Rasulullah. Makanya para alim ulama setiap mengumpulkan para santrinya, mengumpulkan jamaahnya, selalu dibacakan kisahnya orang-orang yang saleh. Karena apa? Indah dzikrus salihin, ketika kita mengingat-ingat kisah orang-orang yang saleh, tanzilur rahmah, diturunkan saat itu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah-kisahnya orang yang saleh ini adalah ilmu buat kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang saleh dan bagaimana kita bisa mencontoh beliau-beliau untuk mencintai dan meneladani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta ini bukan main-main. Cinta sama Nabi Muhammad ini bukan cerita. Cinta kepada Nabi Muhammad ini bukan sekedar diucapkan di lisan saja. Tapi cinta kepada Nabi Muhammad ini yang bisa menghantarkan kita ke pintu surga. Cinta kepada Nabi Muhammad ini bisa menghantarkan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada Nabi Muhammad ini menjadi tolak ukur keimanan kita. Kata Nabi, "Apala yu'minu ahadukum," tidak sempurna keimanan kalian sebelum kalian mencintai diriku, kata Nabi, melebihi daripada anak istri, melebihi daripada ayah ibu, melebihi daripada dirimu sendiri dan hartamu. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, nomor 2, nomor 3 belum sempurna. Nabi mengikat keimanan seseorang dengan mencintai dirinya. Kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad melebihi daripada segala-galanya, maka saat itu baru orang tersebut mendapatkan kesempurnaan dalam beriman. Maka dari itu para sahabat Rasulullah berlomba-lomba untuk mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Sampai ada salah seorang sahabat Nabi yang berkata, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadin ka ashabi Muhammadin Muhammada." Aku ketika belum memeluk Islam, aku melihat umatnya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad ini mencintai Nabi Muhammad, sehingga beliau berkata, aku belum pernah melihat orang yang cinta kepada orang lain melebihi daripada kecintaan sahabat-sahabatnya Muhammad kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang luar biasa. Sayyidina Ja'far At-Tayyar, orang yang dikatakan akhlaknya sangat mirip dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad menjadikan ketika dalam peperangan beliau membawa panjinya Rasulullah sampai beliau ini dipukul 70 pukulan dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Itu panji nggak jatuh. Karena apa? Cinta. Dan tidak rela panjinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh ke tanah. Beliau bukan menyembah panji. Beliau ini sahabatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai kita ini mengkait-kaitkan sesuatu dengan benda. Kenapa memuliakan benda? Kenapa memuliakan panji? Bukan bendanya, bukan panjinya, tapi kecintaan beliau kepada panjinya Nabi besar Muhammad SAW menjadikan beliau rela mati asalkan panji Nabi besar Muhammad SAW tidak jatuh. Dipotong tangan kanannya, beliau pindahkan panji di sebelah kirinya. Dipotong tangan kirinya, beliau sedekap memegang panji Rasulullah agar tidak jauh. Kakinya dipotong, 70 pukulan beliau tahan dan beliau jatuh terkapar, tapi panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berdiri. Ketika beliau wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan, "Ya Rasulullah, Ja'far ibnu Ammika, putra dari pamanmu Ja'far At-Tayyar wafat, meninggal dalam keadaan syahid fisabilillah." Maka Rasulullah pergi ke rumah Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Beliau melihat anak-anak dan istri Sayyidina Ja'far At-Tayyar dan beliau meneteskan air mata. Kemudian beliau berkata kepada istri Sayyidina Ja'far At-Tayyar, "Ketahuilah bahwasanya Ja'far diberikan 2 sayap oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diizinkan untuk terbang kemanapun yang ia kehendaki." Dan tiba-tiba Rasulullah menghadap ke langit, melihat ke langit, melihat ke atas dan menjawab salam seseorang, padahal tidak ada yang mengucapkan salam kepada beliau. Tiba-tiba Nabi mengucapkan, "Wa alaikumussalam, wa alaikassalam." Maka para sahabat dan istri Sayyidina Ja'far At-Tayyar bertanya, "Ya Rasulullah, engkau menjawab salam siapa?" Maka dijawab oleh Rasulullah, "Baru saja Ja'far At-Tayyar dibawa oleh para malaikat Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Sesampainya di depan surga, Allah membukakan seluruh pintu surga untuk Ja'far At-Tayyar. Tapi beliau tidak mau masuk ke dalam surga kecuali terlebih dahulu mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ibnu Hajar, Ibnu Katsir dan para ulama hadis lainnya meriwayatkan dari kisah tersebut dengan sanad yang hasan, dan beliau berkata kecintaan Ja'far At-Tayyar kepada Rasulullah melebihi daripada surga dan isinya. Ja'far At-Tayyar berdiri di hadapan surga, pintu surga dibuka, dia sudah melihat kenikmatannya surga, kemewahannya surga. Tapi buat beliau salam kepada Rasulullah lebih beliau cintai daripada surga dan seisinya, sehingga tidak mau masuk terkecuali mengucapkan salam terlebih dahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah wafat dan kita alhamdulillah masih hidup. Dan setiap saat kita bisa mengucapkan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang nggak tahu besarnya salam, nganggep sholawat Allahumma sholli wa sallim itu sesuatu yang biasa, karena nggak tahu. Nanti kalau kita wafat kita baru tahu betapa besarnya Allahumma sholli wa sallim. Sampai Ja'far At-Tayyar yang sudah wafat saja tetap ingin mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dan kita diberi kesempatan setiap sholat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ini hebat. Tidak semua orang sadar kalau mengucapkan salam kepada Rasulullah ini sesuatu yang istimewa. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, salah seorang khalifah, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, kalau mau menulis surat dan dikirimkan kepada anak buah beliau yang ada di Madinah, maka beliau tulis surat, kemudian diberikan kepada tukang posnya di zaman beliau, atau yang diperintahkan membawa surat. Yang diperintahkan membawa surat itu selalu dibilangi, selalu diperintahkan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sampaikan surat ini kepada anak buahku yang ada di Madinah. Tapi sebelum kau sampaikan ini, sesampainya engkau di Madinah, maka berdirilah di depan rumah Rasulullah, di depan jendela makam Rasulullah, dan ucapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar ibnu Abdul Aziz yugri'ukas salam. Sampaikan salamku terlebih dahulu kepada Rasulullah, baru setelah itu kau laksanakan tugasmu. Karena beliau tahu betapa besarnya keutamaan seseorang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam yang kita baca ini disampaikan ke Nabi. Yang disampaikan bukan hanya kabar, tapi nama kita disebutkan di hadapan Nabi. Bukan hanya nama kita, tapi nama ayah kita pun disebutkan di hadapan Nabi. Setiap kita sholawat, ada malaikat yang datang kepada Rasulullah dan mengabarkan, ya Rasulullah, ya Muhammad, inna fulan ibnu fulan, nama ayah kita pun disebutkan. Yugri'ukas salam, yusalli alaik, mengucapkan salam kepadamu, bersalawat kepadamu. Itu disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya Allah kalau setiap hari nama kita disebutkan di telinga Rasulullah 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, insya Allah di hari kiamat Nabi tidak lupa dengan kita. Nabi tidak mungkin tidak kenal dengan kita, karena nama kita setiap hari disebutkan di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru sedikit daripada keutamaannya seseorang yang saking cintanya kepada Rasulullah mau mengucapkan banyak-banyak sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya para sahabat luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terhormat di zamannya, ketika sudah cinta kepada Rasulullah, beliau dimusuhi. Beliau nggak peduli. Yang tadinya kaya raya dihormati, ketika cinta dengan Nabi dimusuhi, tidak dihormati, tapi beliau nggak peduli. Sampai ketika Nabi SAW mengikrarkan Islam secara terang-terangan, dakwah secara terang-terangan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah dilempar oleh orang Yahudi mukanya dengan sandal, di mana sandal tersebut terdapat paku yang sampai melukai jidatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan ketika sandal itu dipukulkan ke muka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu darah keluar deras dari jidat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai menutupin wajahnya Sayyidina Abu Bakar. Para sahabat sampai mengira Sayyidina Abu Bakar ini wafat saking banyaknya darah yang keluar. Tapi cinta
Ini hebatnya, orang kalau sudah cinta nggak ngerasakan sakit. Ketika sadar siuman, maka yang ditanya pertama kali oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah Rasulullah. Gimana keadaan Nabi Muhammad? Ibunya sampai berkata, engkau ini jatuh pingsan, berdarah dan jadi seperti ini karena Muhammad. Kenapa yang kau tanyakan pertama kali adalah Muhammad? Kata Abu Bakar Siddiq, bagaimana keadaan Rasulullah? Ibunya berkata, makanlah terlebih dahulu, minumlah terlebih dahulu, agar kekuatanmu kembali, agar engkau semakin sehat. Maka apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku bersumpah demi Allah, tidak akan masuk ke dalam perutku makanan dan minuman sebelum aku mengetahui keadaan Nabi besar Muhammad SAW. Ini cinta. Kemudian ibunya berkata, terus bagaimana? Kata Abu Bakar Siddiq, antarkan aku ke rumah salah seorang sahabat Rasul. Rasul ada di sana. Dibopong Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai di rumah salah seorang sahabat, ketika pintunya dibuka, Rasulullah yang saat itu sedang duduk melihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Itu Nabi bangun dari duduknya menyambut Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah disambut ditanya oleh Rasulullah, ya Aba Bakrin, engkau ini mau apa? Apa yang kau inginkan aku doakan kepada Allah. Dan doanya Nabi nggak pernah ditolak sama Allah Ta'ala. Kalau saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq minta kekayaannya dilipat gandakan 100 kali lipat, dikabulkan oleh Allah. Kalau Abu Bakar Siddiq minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan agar aku memiliki gunung dari emas, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gunung dari emas. Tapi apa yang diminta oleh Abu Bakar Siddiq? Dia berkata, ya Rasulullah, aku masih memiliki seorang ibu yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memiliki seorang ibu yang belum bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Dan ini ibuku ada di luar rumah sahabatmu ini. Doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada ibuku. Buat Sayyidina Abu Bakar Siddiq harta nggak penting. Yang penting beliau punya keluarga yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada Rasulullah SAW. Maka itu adalah harta terbesar yang beliau miliki. Maka didoakan oleh Rasul SAW ibunda Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan saat itu juga diijabahi doa Rasulullah, dan ibu Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk menghampiri Rasulullah seraya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Itu cinta. Kita harus ambil pelajaran dari Abu Bakar Siddiq, bahwasanya kalau kita punya keluarga, punya anak, punya istri yang cinta kepada Rasulullah, itu lebih nikmah daripada kita memiliki dunia dan seisinya. Buat apa kita punya dunia, punya kekayaan yang melimpah, tapi kita punya anak tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Kita punya anak tidak cinta kepada Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita punya istri, punya suami, punya anak yang benci kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka tidak ada artinya hidup kita. Supaya kita punya keluarga selamat, punya suami selamat, punya istri selamat, punya anak selamat, bawa ke majlis-majlis seperti ini. Karena majlis-majlis seperti ini yang akan mengenalkan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Majelis seperti ini yang akan menanamkan kembali kecintaan kepada Rasulullah SAW, sehingga kita punya cinta kepada Nabi dengan cinta yang hakiki, bukan cuma sekedar di lisan saya cinta kepada Rasulullah, tapi cinta yang hakiki. Bergetar diri kita kalau mendengar namanya Nabi Muhammad SAW disebutkan. Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad cuma sekedar sholawat, hati tidak tergetar, berarti kita masih belum tergolong orang yang khawas, orang-orang yang khusus. Karena apa? Karena disebutkan dalam maulid tashwigan lisami'in. Orang yang dengar namanya Nabi itu rindunya muncul. Apakah semua orang merasa rindu ketika nama Nabi disebutkan? Tidak. Min khawasil mu'minin, orang-orang khusus
dari kalangan orang-orang yang berimanlah yang bisa merasakan kerinduan yang luar biasa kalau namanya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Yang imannya masih kecil, imannya masih sedikit, gak mungkin merasa rindu. Tapi orang-orang khusus dari golongan orang-orang yang beriman, ketika namanya Nabi Muhammad disebutkan, luar biasa merasa rindu kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Di atasnya orang-orang yang khusus tadi yang merasa rindu, ada lagi golongan yang lebih tinggi, adalah golongan orang-orang yang ketika namanya Nabi Muhammad disebutkan bukan hanya rindu tapi merasa tentram dan bahagia ketika mendengar namanya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita mengukur diri kita ini golongan yang mana? Sudahkah merasa rindu, gemetar ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan? Apa kita merasa tenang, bahagia ketika nama Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan? Atau ketika mendengar nama beliau, mendengar sejarah hidup beliau, kita acuh tidak peduli, seakan-akan mendengar nama orang lain? Maka kalau kita masih dalam keadaan yang seperti itu, obati dengan apa? Dengan perbanyak sholawat dan perbanyak menghadiri majlis-majlis seperti ini, agar keimanan kita bertambah dan berubah dari yang kecil menjadi yang besar, sehingga kita bisa masuk ke dalam golongan yang ketika mendengar namanya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, hatinya tentram. Dengar namanya Nabi Muhammad seperti disiram es hati kita, yang panas, yang marah. Ketika dengar nama Nabi Muhammad, maka kemarahannya hilang. Yang datang tumakninah, ketenangan. Yang datang sakinah, yang datang ketenangan jiwa yang luar biasa, sehingga kejenuhan, kesedihan dan lain sebagainya hilang. Berkat apa? Berkat namanya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita terapkan di diri kita. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan anak-anak kecil pun cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Anak-anak kecil sampai di medan peperangan itu berada di barisan yang paling depan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf pernah ditanya sama satu anak kecil yang ada di medan peperangan di shaf yang paling depan. Dia tanya, "Ya Ami Abdurrahman, wahai pamanku Abdurrahman, mana musuh Allah yang namanya Abu Jahal?" Maka Abdurrahman bin Auf bertanya, "Engkau mau apa kok tanya tentang Abu Jahal?" Maka sang anak berkata, "Aku mendengar Abu Jahal ini saling melukai hati Rasulullah, memusuhi Rasulullah, dan hari ini aku datang, imma dia yang mati di tanganku atau aku mati di tangannya." Masih kecil, tapi kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Wanita-wanita di zaman Rasulullah, ketika para sahabat pulang dari perang, yang ditanya bukan suaminya, bukan anaknya, "Apakah suami saya selamat? Apakah anak-anak saya mati di medan peperangan atau kembali bersama kalian?" Tidak. Kecintaan mereka kepada Rasulullah menjadikan ketika rombongan perang datang, yang ditanya, "Kaifa Rasulillah?" Gimana keadaannya Nabi Muhammad? Bagaimana keadaan Rasulullah? Ada yang datang mengucapkan bela sungkawa, "Azzamallahu ajraki," semoga Allah melipat gandakan dan membesarkan pahalamu. Suamimu gugur di medan peperangan, gak nangis, gak peduli. Kaifa Rasulullah? Yang saya tanyakan Nabi Muhammad, bagaimana beliau? Ada yang datang anakmu meninggal, ada yang datang pamanmu meninggal, sanak saudaranya meninggal, semua dikabarkan. Dia cuma mengatakan kaifa Rasulillah. Keadaannya Rasulullah bagaimana? Para sahabat menjawab, "Rasulullah bi khair kama tuhibbin." Rasulullah dalam keadaan baik seperti yang kau inginkan, seperti yang kau harapkan. Kata wanita tadi, "Arini hatta andur ilaih." Tunjukkan kepadaku sehingga aku bisa melihatnya, sehingga aku betul-betul merasa tenang dan yakin kalau beliau dalam keadaan baik-baik saja. Maka para sahabat berkata, "Itu Rasulullah, lihatlah beliau dalam keadaan baik-baik saja." Maka dia menghampiri Rasulullah, dan Rasulullah pun mengucapkan bela sungkawa atas sanak kerabatnya yang wafat dalam keadaan syahid fisabilillah. Dan wanita yang cinta kepada Rasulullah ini berkata apa? "Kullu musibatin," setiap musibah yang menimpaku ya Rasulullah,
tapi engkau dalam keadaan baik-baik saja, maka itu adalah musibah yang kecil buatku ya Rasulullah. Kenapa bisa berkata seperti itu? Karena kecintaannya kepada Rasulullah tadi sudah sampai kesempurnaan iman. Mencintai Rasulullah melebihi daripada suaminya, lebih daripada anaknya, lebih daripada hartanya, sehingga yang ada di benaknya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suamiku selamat, anakku selamat, tapi engkau tertimpa musibah, maka itu musibah besar buatku ya Rasulullah. Tapi suamiku tidak selamat, anak-anakku tidak selamat, tapi engkau dalam keadaan baik-baik saja, maka seluruh musibah yang menimpaku itu sepele. Yang terpenting engkau ya Rasulullah, karena engkau buatku adalah segala-galanya. Ini hebatnya orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah, yang cinta kepada Rasulullah luar biasa, yang selalu menanamkan kecintaan kepada Rasulullah luar biasa, yang tidak peduli ketika dicambuk, ketika ditombak, ketika dipanaskan di terik matahari, ketika dipukul, diperintahkan khianati Muhammad, tetap di dalam hatinya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak tergoyahkan imannya. Mereka orang-orang yang nggak bisa tidur di rumahnya terkecuali sudah melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpisah beberapa menit sudah rindu kepada Rasulullah. Berpisah beberapa saat sudah kembali lagi untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang tidak mau makan terkecuali sudah yakin Rasulullah sudah makan. Mereka yang tidak menginginkan kaki Rasulullah tertusuk duri, sedangkan dirinya bersama keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Kecintaan kepada Rasulullah yang luar biasa. Ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, untuk terus mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah majelis pada malam hari ini menambahkan rasa cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, berkat majelis salawat ini ya Rabb, lindungi mata kami dari berbagai macam maksiat. Berkat salawat jauhkan mata kami dari maksiat. Berkat salawat jauhkan telinga kita dari perbuatan maksiat. Berkat salawat jauhkan tangan kami, kaki kami dari perbuatan maksiat. Ya Rabb, berkat salawat jadikan hati-hati kami ini hati-hati yang selamat, hati-hati yang engkau anggap sebagai galbun salim. Ya Rabb, berkat salawat anak-anak kami yang masih nakal, berikanlah mereka kesadaran. Ya Rabb, berkat salawat jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh salehah. Ya Rabb, berkat salawat jadikan suami-suami kami orang-orang yang saleh. Ya Rabb, berkat salawat jadikan istri-istri kami orang-orang yang salehah. Ya Rabb, berkat salawat anugerahkan kepada kami rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang dapat kita gunakan untuk membahagiakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, berkat salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selamatkan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Rabb, berkat salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sembuhkan penyakit-penyakit saudara-saudara kami. Ya Rabb, berkat salawat sembuhkan penyakit-penyakit kami. Ya Rabb, berkat salawat sembuhkan penyakit-penyakit tetangga kami. Ya Rabb, berkat salawat jauhkan kota kami dari berbagai macam bencana. Ya Rabb, berkat salawat jauhkan negara kami dari berbagai macam bencana. Ya Rabb, berkat salawat jauhkan negara-negara umat Islam dari berbagai macam bencana. Ya Rabb, berkat salawat yang kami baca bersama-sama pada malam hari ini, maka angkatlah musibah di negara saudara-saudara kami di Palestina dan di negara-negara yang lain. Jauhkan orang-orang Islam dari musuh-musuh Islam ya Rabb. Berkat salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhiri usia kami kelak dalam keadaan husnul khatimah. Berkat salawat kepada Rasulullah, akhiri usia orang-orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Berkat salawat kepada Rasulullah, akhiri usia anak-anak kami dan sanak kerabat kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, berkat salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang belum kenal kepada Nabi, mereka yang memusuhi majlis-majlis seperti ini, berkat salawat berikanlah hidayah kepada mereka ya Rabb. Jadikan mereka juga orang-orang yang cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan mereka orang-orang yang berjuang meneruskan dakwahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, berkat salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikanlah negara kami negara yang aman, negara yang engkau cintai, negara yang dipenuhi dengan orang-orang yang mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, berkat salawat kabulkanlah hajat-hajat kami. Ya Rabb, berkat salawat kabulkanlah doa-doa kami. Ya Rabb, berkat salawat izinkan kaki kami di tahun yang akan datang berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berziarah ke Baitullahil Haram.
izinkan kami untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Nabi-Mu sebelum Engkau mencabut nyawa kami. Ya Rabb, berkat salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, berkahi majelis ini. Ya Rabb, berkat salawat kepada Rasulullah, berkahi kepada para alim ulama, para kiai yang selalu membimbing kami di majelis seperti ini. Ya Rabb, berkat salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, jadikan majelis-majelis seperti ini di kota ini dan di kota-kota yang lain semakin makmur, semakin meriah, semakin besar berkat Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rabb, berkat majelis salawat ini yang hadir semua di majelis ini, ya Rabb, jadikanlah kekasih-kekasih-Mu, jadikan kami ya Rabb yang hadir di majelis ini orang-orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rabb, berkat majelis salawat ini jadikanlah kami hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang takut kepadamu, ya Rabb. Ya Rabb, berkat majelis salawat ini jadikan anak-anak kami seluruhnya pecinta Nabi besar Muhammad SAW. Jadikan keluarga kita keluarga yang mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al fi jam'ina hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka al-mawjibata rahmatik wa azaimi maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.